Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Mesyaroh dengan NIM 18060129. Mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pertemuan 13 pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 14, yaitu keuangan, investasi dan bantuan asing, kontroversi dan peluang. Di sini terdapat 5 poin yang akan saya jelaskan. Baiklah, materi yang pertama yaitu aliran sumber daya keuangan internasional. Aliran sumber daya keuangan internasional dapat dibentuk yang pertama, investasi asing langsung dan investasi dan portofolio terdiri dari yang pertama, investasi asing atau langsung oleh perusahaan multinasional atau transnasional, biasanya berkantor pusat di negara maju. Yang kedua, investasi portofolio saham, obligasi, dan surat berharga di pasar kredit dan ekuitas negara-negara berkembang oleh badan usaha dan individu swasta. Yang kedua, pengiriman uang dari pendapatan yang diperoleh pekerja migran di luar negeri. Yang ketiga, pembangunan publik dan swasta. Ini terbagi dua. Yang pertama, dana usaha uang melakukan dan pemerintah nasional, individual, dan badan donatur multinasional dan yang kini berperan. Yang kedua, lembaga swadaya masyarakat atau LSM swasta sebagian besar bekerja langsung di tingkat lokal di negara-negara berkembang. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. Perusahaan multikultural atau Multicultural Corporation atau MNS didefinisikan sebagai suatu korporasi atau badan usaha yang melakukan dan mengendalikan suatu korporasi atau badan usaha yang melakukan atau mengendalikan kegiatan produksi di lebih dalam suatu negara. MNC dan sumber daya yang didirikan oleh mereka membawa peluang unik tetapi bisa beroperasi menimbulkan masalah serius bagi banyak negara berkembang tempat MNC beroperasi. Pertumbuhan investasi asing langsung oleh pihak swasta di negara-negara berkembang begitu pesat meski bergejolak selama beberapa dasawarsa belakangan ini. Aliran FDI ke negara-negara berkembang masih mencangkup bagian kecil dari investasi total negara-negara tersebut, yang sebagian besar didominasi oleh sumber investasi domestik. MNC sebenarnya telah menjadi pabrik global yang mencari peluang dimanapun di dunia. Banyak MNC yang memiliki volume penjualan tahunan melebihi GDP negara berkembang tempat mereka beroperasi. Pabrik global yaitu fasilitas produksi dengan berbagai kegiatan usaha didistribusikan di sejumlah negara untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga yang ada. Secara historis, MNC terutama yang beroperasi di negara-negara berkembang berfokus pada industri ekstraktif dan primer, terutama minyak bumi, mineral, non-gas, dan perkebunan, di mana segelintir MNC agrobisnis terlibat dalam kegiatan pertanian berorientasi ekspor dan pengolahan makanan lokal. Namun belakangan ini operasi manufaktur dan jasa seperti bank, hotel, dan sebagainya telah mendominasikan pangsa kegiatan produksi MNC. Terlebih lagi, produksi yang ditujukan untuk ekspor ke negara asal MNC dan pasar negara maju lainnya kini cenderung mendominasikan ketimbang produk untuk konsumsi di negara berkembang tuan rumah tempat MNC beroperasi. Investasi swasta asing, pro dan kontra bagi pembangunan. Kontroversi seputar peran dan dampak investasi swasta asing seringkali didasari oleh adanya pertentangan mengenai sifat, gaya, dan karakter dari proses pembangunan yang diinginkan. Argumentasi yang mendasar mendukung dan menentang dampak investasi swasta asing dalam konteks
Jenis pembangunan yang ditimbulkan dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, argumen ekonomi tradisional yang mendukung investasi swasta asing, pemenuhan kesenjangan dalam tabungan valuta asing, pendapatan, dan manajemen. Yang kedua, argumen menentang investasi atau memperlebar kesenjangan. Yang ketiga, investasi portofolio swasta, manfaat dan risiko. Selanjutnya, poin yang ketiga, peran dan pertumbuhan pengiriman uang atau remittance. Pertumbuhan pengiriman uang yang tercatat sebagian diakibatkan oleh akuntansi yang lebih baik. Sebagian analisis bahkan memandang data statistik pada tahun-tahun belakangan ini masih mengalami perhitungan yang terlalu rendah. Tetapi faktor yang lebih penting diantaranya yaitu meningkatkan jumlah pekerja imigran dan kemajuan dalam lembaga perantara keuangan yang mengurangi biaya pengiriman uang kepada keluarga pekerja migran. Dengan demikian, peningkatan pesat pengiriman uang oleh pekerja migran merupakan fenomena murni. Pengurangan dalam biaya dan hambatan pengiriman uang lainnya juga meningkatnya manfaat yang diperoleh. Namun, perlu ditekankan bahwa migrasi tidak terlalu bersifat sukarela dan mungkin diakibatkan oleh perdagangan manusia atau human trafficking. Sekalipun sukarela, pekerja migran seringkali tidak memiliki informasi sempurna mengenai kondisi kerja, dan eksploitasi serta perlakuan tidak wajar menjadi hal biasa. Jelas, agar migrasi dapat membawa dampak manfaat sosial yang maksimal bagi masyarakat negara berkembang, perbaikan perundangan dan perlindungan atas apa yang diistilahkan oleh ILO sebagai pekerja migran atau berstatus tidak tetap, dan kondisi kerja bagi pekerja migran sangat penting, karena akan meningkatkan itikat negara-negara maju untuk menerima peningkatan migrasi yang masuk akal. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, bantuan atau pinjaman asing, perdebatan tentang bantuan pembangunan. Yang pertama yaitu berbagai masalah konseptual dan pengukuran. Negara-negara berkembang menerima dua sumber utama valuta asing lain, bantuan pembangunan publik atau resmi, bilateral dan multilateral, serta bantuan swasta atau tidak resmi yang diberikan oleh LSM. Kedua kegiatan ini merupakan bentuk bantuan asing, meski biasanya hanya bantuan publik yang diperhitungkan dalam laporan statistik resmi. Pada prinsipnya, semua transfer sumber daya pemerintah dari suatu negara ke negara lain seharusnya masuk ke dalam definisi bantuan asing. Terdapat dua kriteria setiap aliran modal ke negara-negara berkembang, yaitu tujuan non-komersial, dilihat dari sudut pandang pemberi donor dan dicirikan dengan syarat lunak, yaitu tingkat bunga dan periode pembayaran bagi modal yang dipinjamkan harus lebih lunak atau tidak ketat daripada syarat-syarat komersial pada umumnya. Seperti halnya terdapat persoalan konseptual terkait definisi bantuan asing. Terdapat juga persoalan pengukuran dan konseptual dalam perhitungan aliran bantuan pembangunan aktual. Terdapat tiga persoalan utama yang muncul dalam pengukuran bantuan. Yang pertama, kita tidak bisa begitu saja menambahkan nilai dolar dari hibah dan pinjaman. Masing-masing memiliki arti tersendiri bagi pihak negara pendonor dan penerima. Yang kedua yaitu jumlah dan alokasi bantuan publik. Volume dana dari bantuan pembangunan resmi yang mencangkup hibah bilateral, pinjaman lunak, dan bantuan teknis maupun aliran dana multilateral. Jelas bahwa alokasi bantuan asing sebagian hanya ditentukan oleh kebutuhan relatif negara-negara berkembang. Sebagian besar bantuan bilateral tampaknya didasarkan pada pertimbangan politik dan militer. Bantuan multilateral, misalnya dari Bank Dunia dan berbagai badan PBB, lebih memiliki dasar ekonomi, meskipun dalam hal ini kalangan kaya sepertinya menarik lebih banyak sumber daya per kapita ketimbang kalangan miskin. Yang ketiga yaitu alasan negara donor memberikan bantuan.
Pemerintahan negara donor memberikan bantuan karena hal ini merupakan kepentingan politis, strategis, dan ekonomis mereka. Sebagian bantuan pembangunan mungkin dimotivasi oleh dorongan moral dan kemanusiaan untuk membantu mereka yang kurang beruntung, misalnya bantuan pangan darurat dan program kesehatan. Yang pertama yaitu motivasi politis. Sejauh ini lebih dianggap penting bagi negara pemberi bantuan, terutama bagi negara donor terbesar yaitu Amerika Serikat. Yang kedua, motivasi ekonomi. Model-model dua kesenjangan dan kriteria lainnya dalam konteks prioritas strategi dan politik yang luas. Program bantuan asing dari negara-negara maju memiliki alasan ekonomi yang mendasar. Yang ketiga, kendala valuta asing. Pembiayaan eksternal dapat memainkan peranan penting dalam melengkapi sumber daya domestik dalam rangka meringankan minimnya tabungan dan valuta asing. Model dua kesenjangan adalah bahwa sebagian besar negara berkembang menghadapi kekurangan tabungan domestik untuk mengimbangi peluang investasi atau kekurangan valuta asing. Kesenjangan tabungan adalah kelebihan peluang investasi domestik atas tabungan domestik sehingga menyebabkan investasi menjadi terbatas oleh valuta asing yang tersedia. Kemudian kesenjangan valuta asing yaitu kekurangan yang terjadi ketika defisit perdagangan yang direncanakan melebihi nilai aliran masuk modal yang menyebabkan pertumbuhan output terbatas pada ketersediaan valuta asing untuk impor barang modal. Yang keempat, pertumbuhan dan tabungan. Bantuan eksternal juga dianggap dapat memfasilitasi dan mempercepat proses pembangunan dengan menghasilkan tabungan domestik tambahan sebagai hasil dari laju pertumbuhan yang lebih tinggi yang memang ingin diraih. Yang kelima, bantuan teknis dalam bentuk transfer tenaga kerja berketerampilan tinggi. Yang keenam, kapasitas absorptif, yakni kemampuan suatu negara untuk mempergunakan dana bantuan secara bijak dan produktif. Yang ketujuh, motivasi ekonomi dan kepentingan pribadi negara pendonor. Selanjutnya, mengapa negara penerima menyetujui bantuan? Alasan utamanya mungkin ekonomi. Negara-negara berkembang seringkali cenderung menerima tawaran tersebut, biasanya diadvokasi oleh ekonom negara maju dan didukung oleh hal lainnya. Kemudian di beberapa negara, bantuan dipandang baik oleh negara donor maupun negara penerima sebagai sarana yang dapat memberikan kekuatan politik yang besar kepada pemimpin yang sedang berkuasa. Dan terakhir, baik atas tanggung jawab kemanusiaan kalangan kaya terhadap kesejahteraan kaum miskin atas eksploitasi mereka di masa lalu. Selanjutnya, peran lembaga swadaya masyarakat dalam bantuan asing. LSM merupakan lembaga atau organisasi sukarela yang bekerja di negara-negara berkembang. Mereka juga mempresentasikan kepentingan kelompok lokal dan internasional dengan beragam fokus perhatian seperti penyediaan bantuan darurat, perlindungan kesehatan anak, perbaikan produksi pangan, peningkatan hak-hak perempuan, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan, dan lainnya. Kemudian dampak-dampak bantuan. Di satu pihak, para ekonom tradisional mengemukakan bahwa bantuan asing memang mendorong pertumbuhan dan transformasi struktural di banyak negara berkembang. Sedangkan dari pihak lain, bantuan tersebut tidak mendorong pertumbuhan yang lebih cepat, tetapi justru memperlambat pertumbuhan. Bantuan resmi juga dikritik karena terlalu berfokus pada dan mendorong pertumbuhan sektor modern, yang justru memperlebar kesenjangan standar hidup antara si kaya dan si miskin di negara-negara berkembang. Selanjutnya yaitu poin kelima, konflik dan pembangunan. Yang pertama, cakupan konflik disertai kekerasan dan risiko konflik. Keamanan fisik merupakan landasan bagi kapabilitas manusia. Jaminan adanya keamanan mungkin menjadi hal yang paling mendasar bagi seluruh lembaga pembangunan. Konflik disertai kekerasan telah menghambat kemajuan di negara termiskin. Selain kengerian dan akibat konflik,
Rusaknya perekonomian juga dapat disebabkan oleh adanya perkiraan akan kemungkinan konflik di masa mendatang dan adanya keraguan akan menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya yaitu konsekuensi dari konflik bersenjata. Konflik disertai kekerasan merusak kesehatan secara langsung dan tanpa diduga. Kesehatan, dampak langsung dari perang begitu nyata. Para pengamat menemukan bahwa dampak jangka panjang dari konflik lebih banyak diderita oleh perempuan. Karena mengurangi akses mereka atas layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan. Kemudian hancurnya kekayaan. Konflik disertai kekerasan menghancurkan modal dan sebagian modal yang tersisa untuk kegiatan destruktif. Kemudian memperparah kelaparan dan kemiskinan. Tidak mengherankan bahwa di berbagai negara yang di daerah konflik, produksi pangannya menurun. Sumber daya alam untuk kebutuhan dasar. Kelangkaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama langkanya pangan, lahan subur dan air dapat berkontribusi menimbulkan konflik dan memperbesar risiko konflik. Kemudian perebutan untuk menguasai sumber daya alam yang bisa diekspor. Adanya sumber daya alam ekspor yang bernilai tinggi seperti intan, minyak, dan kayu tanpa adanya aturan hukum tentang bagaimana manfaat komoditas ini akan didistribusikan, tampaknya juga faktor utama dalam mendorong konflik disertai kekerasan. Kemudian, resolusi dan pencegahan konflik. Yang pertama, pentingnya kelembagaan. Terdapat masalah komitmen, yakni kemampuan untuk memenuhi janji yang kredibel dalam menghargai kesepakatan kontraktual akibat adanya insentif untuk melanggar kesepakatan. Yang kedua yaitu pelaku global. Dalam pembangunan pasca konflik, keterlibatan pelaku tingkat global, regional, nasional, dan masyarakat itu sangat penting. Yang ketiga, pelaku nasional. Fokusnya harus ditujukan untuk mengubah ekspektasi menjadi kecenderungan konflik di masa depan yang rendah, dan pelanggar harus dihukum berat, dan membangun lembaga yang menangani masalah komitmen antar pihak berseteru dapat membantu. Yang keempat, fokus pada pendidikan. Adanya hubungan yang saling menguatkan antara pendidikan yang rendah dengan konflik disertai kekerasan. Yang terakhir, pembangunan ekonomi yang bersifat lokal dan digerakkan oleh komunitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah atau pengucapan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.